Shalom, selamat pagi, selamat datang saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu Epifania kelima dengan tema berkat dari hidup takut akan Allah. Oleh sebab itu kita jemaat yang kekasih Kristus, di dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 12 ayat 1 dan 2. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Mazmur 112 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berbunyi sebagai berikut. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Teruntuk kelimpahan
mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Dari bawah tubir dosa padamu ku berseru, Tuhan dengarkanlah hamba, indahkanlah doaku. Jika Tuhan ingat dosa, siapa dapat tahan? Tuhan ampunilah kami agar umat-Mu takwa. Harapanku pada Tuhan, tumpuan kerahiman, jiwaku menanti Tuhan, sabdanya ku dambakan, akan fajar dini hari, rindu para penjaga. Tuhan dan ampunya, rindulah umat Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni
membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 sebagai berikut. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Buatlah umat-Mu Tuhan menantikan sabda-Mu, kerelaan yang sejati hanya ada padamu, ampun yang berlimpah-limpah hanya padamu Allah. Tuhan bebaskanlah kami dari hukuman dosa. Kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan dengan sama-sama bernyanyi dari Kidung Keesaan 735 bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun, itulah panggilan kita melayani umat-Nya. Masih banyak orang hidup dalam dunia yang gelap, mata hatinya tertutup, iblis gembelangnya. Mari kita menyebarkan kabar baik firman Tuhan, agar banyak yang percaya pada Tuhan Allahnya. Mari kita mewartakan segenap firman Tuhan, walau banyak halang rintang, jangan sampai menyerah. Marilah tetap setia memegang kehendak-Nya, kelak kita menerima kehidupan yang kekal. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bagi-Mu ya Allah kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami atas kehadiran-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup pribadi dan keluarga kami, sehingga kami datang ke rumah-Mu yang kudus di tempat ini untuk merayakan kebaikan dan penyertaan Allah dengan ucapan syukur. Dan dalam sukacita kami karena menyadari kebaikan Allah, kami juga mau buka hati dan telinga kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama, dan untuk kami hidupi itu dalam keseharian kami, sehingga firman Tuhan menjadi gaya hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat berdiri. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, ia pengasih, penyayang dan adil. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk, hatinya teguh penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut, sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bersekutu bersama pada pagi hari ini. Shalom untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti disadari atau tidak, kita semua punya kerinduan yang sama, yaitu agar kehidupan kita diberkati. Amin. Agar kehidupan kita berbahagia. Jadi 2 minggu ini nih temanya kebahagiaan, ya. Temanya diberkati. Berkat dari hidup takut akan Allah. Ini saya rasa tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh jemaat pada umumnya, ya kan? Karena seringkali kan kalau pokok doanya apa? Ya doalah supaya diberkatilah pekerjaan kami, rumah tangga kami, Ibu Pendeta, ya kan? Atau Inang, gitu kan? Kesehatan kami, anak-anak kami. Jadi jarang yang bilang berdoa, pokok doanya apa Bapak Ibu? Untuk keluarga, oh doakanlah supaya keluarga kami takut akan Tuhan gitu. Itu saya belum pernah itu dengar pokok doa seperti itu gitu kan ya. Tapi itu bukan berarti bahwa mendoakan berkat adalah sesuatu yang salah gitu ya. Sesuatu yang tabu, itu wajar. Semua orang ingin diberkati. Masalahnya banyak orang satu sisi ingin diberkati Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka mengambil langkah yang keliru, ya. Mereka menjauh daripada Tuhan. Padahal berkat itu sumbernya daripada Allah sendiri. Jadi bukan Allah yang dikejar, berkatnya yang dikejar. Bekerja melebihi batas, ya kan? Berupaya untuk lebih banyak membangun relasi. Karena apa? Karena orang berkata bahwa kalau orang punya uang, maka hidupnya itu akan aman. Karena segala-galanya itu pakai uang. Ya kan? Kalau orang punya relasi, segala urusannya itu akan lancar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 112, itu sangatlah berbeda dengan pandangan orang pada umumnya tentang bagaimana
meraih bagaimana, memiliki bagaimana, merasakan hidup diberkati atau berbahagia. Mazmur tidak memulai dengan apa yang kita miliki, ya kan? Berapa banyak harta yang kita miliki. Mazmur tidak memulai dengan jabatan apa, sudah sebanyak apa atau setinggi apa jabatan yang sudah kita miliki pada saat ini. Tetapi Mazmur memulai dengan sesuatu yang sangat dalam. Mazmur 112 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan ini bukanlah sesuatu yang datang kebetulan, ya, bukan karena untung-untungan, karena nasib baik. Tapi kebahagiaan dalam firman Tuhan ini adalah kebahagiaan yang hadir dalam kehidupan orang percaya karena gaya hidup tertentu, yaitu gaya hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini kuncinya. Makanya dimulai dari berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan artinya orang yang menghormati Allah. Orang yang memiliki kekaguman yang sangat besar kepada Allah, ya. Orang yang mengenal siapa Allah. Jadi dia menghormati Allah itu karena dia kenal siapa Allahnya. Makanya kan ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Semakin kita bertambah usia, perjalanan kita sebagai orang percaya, sudah berapa tahun kita menjadi orang percaya pada saat ini, seharusnya kita semakin mengenal siapa Allah kita itu. Dan kalau kita semakin mengenal Allah, seharusnya yang ada di dalam diri kita adalah takut akan Allah. Itu sudah pasti. Tapi banyak orang yang sudah puluhan tahun menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tapi dia tidak takut akan Allah, ya. Dia tidak punya rasa hormat kepada Allah. Banyak, ya. Makanya ada istilah Kristen tomat. Hari Minggu dia bertobat, ada pengakuan dosa. Hari Senin sampai hari Sabtu dia kumat, ya kan? Tapi kalau lihat wajah-wajah di sini kayaknya nggak ada yang kumat-kumat gitu ya, nggak ada yang tomat-tomat. Amin. Nah, ini wajah-wajah yang penuh dengan pertobatan, wajah-wajah yang penuh dengan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan menarik sekali ayat ini langsung menambahkan satu hal yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi takut akan Tuhan itu selalu berjalan bersamaan dengan sikap yang menyukai, yang mengasihi firman Tuhan. Jadi nggak ada tuh orang takut akan Tuhan, tapi dia nggak pernah baca firman Tuhan. Orang takut akan Tuhan, tapi dia tidak mau menaati firman Tuhan, hanya tahu aja. Ya, berarti dia belum bisa masuk kategori sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena bagaimana dia takut akan Tuhan? Firman aja dia nggak tahu. Ya. Kalau iklan tahu. Coba Indomie, nggak ada jawab, takut. Ya kan? Jadi kita selalu banyak bergaul dengan hal-hal yang duniawi sampai kita sudah tidak tahu lagi kebenaran firman Tuhan. Begitu sibuknya, begitu banyak beban, berat, masalah yang kita hadapi, dan kita inginnya langsung pada jalan keluarnya. Sehingga kita tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita mengklaim bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak cukup hanya menghormati Tuhan, menaati firman-Nya, tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Amin. Orang yang menyukai firman Tuhan berarti ketika dia menaati firman Tuhan, dia menaatinya bukan karena terpaksa. Ya sudah kena teguran, sudah gagal, sudah sakit, sudah bangkrut,
Kemudian dia sadar, oh iya saya punya kesalahan. Baru deh dia menaati firman Tuhan. Ada kan yang begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, saya pernah ketemu orang seperti itu. Ibu pendeta saya sakit, saya kenapa ya sakit-sakit terus? Saya bilang saya nggak tahu. Saya operasi, saya masuk keluar rumah sakit. Satu kali saya berdoa loh Ibu pendeta. Ya berdoanya gimana? Tuhan saya kenapa sakit-sakit? Terus saya mendapat pesan, karena kamu suka bertengkar, kamu melawan pendeta. Ya kebetulan pendetanya saya, ya kan? Oh saya nggak pernah bilang begitu ya. Itu ibu sendiri yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya berubahlah relasi kami, ya yang tadinya suka ngotot gitu kan. Sekarang mulai teletabis, berpelukan, amin. Baru berubah gitu. Jadi banyak orang yang mau taat pada Tuhan kalau sudah kepepet, ya kan? Kalau sudah kena teguran, baru berubah. Tapi itu nggak apa-apa, daripada sudah ditegur pun nggak mau berubah. Keadaannya sudah baik, kembali lagi kepada pola yang lama, model yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci hidup orang yang bahagia, kunci hidup orang yang diberkati oleh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan dilihat dari seberapa banyak kita sudah menaati firman Tuhan. Tapi lebih dalam lagi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan, kalau kita sudah menghormati Tuhan dan menaati firman-Nya, mari melangkah ke level yang lebih dalam, yaitu lakukanlah dengan sukacita. Amin. Lakukanlah, jangan tunggu ditegur dulu. Lakukanlah bukan karena nanti saya takut dihukum. Ada yang bilang takut kena karma, makanya saya ke gereja. Daripada saya ditegur oleh pelayan Tuhan atau ditegur oleh Tuhan, lebih baik saya ke gereja. Dia ke gereja, dia menghormati Tuhan, tapi hatinya tidak punya sukacita. Hatinya penuh dengan keterpaksaan, hatinya penuh dengan beban berat. Dia melakukannya pun, dia ada di gereja pun, dia berdoa, tapi hatinya tidak terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan katakan ada janji yang menyertainya. Amin. Syaratnya dulu, kebanyakan kita maunya janjinya, tapi tidak mau melakukan syaratnya. Pagi hari ini kita sudah diberikan syaratnya. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan mengubah sikap hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini luar biasa, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ketika orang menaati Tuhan dalam kehidupannya, maka berkatnya bukan hanya sampai pada dirinya, tapi berkatnya itu berkelanjutan. Satu saat kita semua akan dipanggil oleh Tuhan, betul? Tapi orang yang takut akan Tuhan, berkatnya tidak tetap pada orang itu. Sekalipun dia sudah tidak ada, sekalipun dia sudah meninggal, berkatnya itu berkelanjutan kepada anak cucunya. Amin. Maka sangat penting bagi kita orang percaya, khususnya para pemimpin di dalam keluarga, entah itu suami istri, ya kakek nenek, siapapun kita yang Tuhan kasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ya kan? Jangan pernah berpikir, kalau saya melakukan sesuatu itu tidak ada dampaknya. Ada dampaknya. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bilang, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Semua orang mau kan anak cucunya diberkati, amin. Syaratnya cuma satu, takut akan Tuhan. Ya. Seperti Daud misalnya. Daud hidup takut akan Tuhan walaupun dia pernah gagal. Karena dia komitmen hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hatinya.
Makanya kan banyak lagu yang digubah dari Mazmur Daud. Ya kan? Seperti rusa rindu sungaimu. Katanya dia sangat rindu kepada Tuhan. Katanya dia bilang lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Berarti itu menunjukkan betapa dia itu orang yang takut akan Tuhan. Karena dia mencintai Allah dengan segenap hatinya dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Anak cucunya diberkati Tuhan. Ya, walaupun Salomo misalnya ketika dia melakukan kesalahan, tidak setia kepada Allah. Lalu ada murka Tuhan yang diturunkan kepada Salomo. Tapi Tuhan katakan, karena Daud ayahmu, maka murkaku tidak aku lakukan, hukumanku pada zaman Salomo. Maka itu terjadi pada zaman Rehabeam anaknya. Siapa yang diperhitungkan Bapak Ibu? Apakah yang diperhitungkan Salomo atau yang diperhitungkan ayahnya Daud? Ayahnya. Kenapa? Bukan karena ayahnya hebat, bukan karena ayahnya hafal Taurat, bukan karena ayahnya rajin ke rumah Tuhan. Tapi satu hal yang Allah lihat dalam kehidupan ayah daripada Salomo, yaitu dia memiliki karakter takut akan Tuhan. Maka selama-lamanya kerajaan Daud tetap berlangsung. Sampai hadirnya Tuhan Yesus yang membuat kerajaan Daud menjadi kekal. Hanya satu saja, yaitu karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Jangan hanya mempersiapkan warisan rumah, warisan kekayaan, deposito. Ya, dulu waktu ibu saya usia 70-an sebelum meninggal dia bilang, nanti itu sertifikat rumah kamu yang pegang. Ya kan? Jadi orang tua ini kadang-kala yang dia pikirkan itu bagaimana kelangsungan hidup jasmani anak-anaknya. Tidak cukup, itu bagus, tapi yang paling penting bagaimana anak cucunya sepeninggal saya nanti suatu saat mereka mengalami berkat Tuhan. Amin. Ada warisan iman yang saya wariskan dalam kehidupan anak cucu saya. Jangan kita mewariskan warisan dosa karena perbuatan kita. Tapi wariskanlah warisan iman dengan cara hidup komitmen takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, artinya bahwa kalau orang yang takut akan Tuhan ini bukan berarti bahwa dia akan kaya raya. Kan banyak orang takut akan Tuhan nggak kaya raya Bapak Ibu. Ya kan, ada yang kaya raya juga, tapi juga banyak yang tidak kaya raya. Jadi berkat ini bukan hanya semata-mata banyaknya harta duniawi. Tetapi berkat ini mau berbicara tentang kelangsungan pemeliharaan Allah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan. Kalau istilah orang sekarang hidupnya tuh pas-pasan, ya. Pas mau ke restoran ada, gitu kan. Pas mau beli rumah ada. Itu namanya pas-pasan, ya kan. Pas-pasan dalam tanda kutip, bukan pas-pasan dalam arti harafiah. Jadi banyak orang yang hidupnya tuh biasa-biasa aja, secara ekonomi dia tidak terlalu wow. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengalami bahwa apa yang menjadi kebutuhannya senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Dengan caranya. Kemarin saya mendengar satu video, anak Tuhan dia punya hutang katanya ratusan juta yang dia tidak bisa bayar. Jadi dia berdoa sama Tuhan. Suatu saat dia diajak temannya ke satu pabrik, di situ dia lihat, oh ada sampah-sampah dari pabrik itu. Lalu Roh Tuhan memberikan hikmat bagi dia, coba kamu ambil sampah-sampah itu untuk pabrik-pabrik yang membutuhkan untuk diolah kembali. Dia ngomong, saya boleh nggak minta sampah-sampah itu? Boleh, ambil aja gratis katanya. Nah diambil.
Lalu dia mulai hubungkan ke pabrik atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan mentah itu untuk diolah kemudian menjadi satu produk tertentu. Dari hasil itulah dia akhirnya bisa melunasi hutangnya yang ratusan juta. Dia tidak kaya raya. Dia hanya punya apa? Takut akan Tuhan. Dia selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika dia membutuhkan, disitulah Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Yang kelihatannya sederhana, sampah yang tidak punya arti dan nilai yang dibuang. Tapi kalau Tuhan ada dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak bernilai sekalipun, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan berkat yang memelihara kehidupan orang itu dan keluarga itu. Amin. Ya. Jadi hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan, pengetahuan, dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan potensi yang kita miliki. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, sepanjang kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang keempat, 5 dan 6, ya, serta ayat yang ketujuh, ya, di situ Tuhan juga memberikan berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Berkat orang yang takut akan Tuhan adalah dia hidup dengan penuh pengharapan, ya, terang terbit bagi orang benar dalam gelap. Ketika orang takut akan Tuhan mendengar kabar celaka, dia tidak takut dengan kabar celaka dalam segala bentuknya. Karena dia tahu bahwa yang memegang kehidupan, kendali hidupnya itu bukan keadaan. Amin. Yang memegang kendali hidupnya itu adalah Tuhan. Sehingga dia selalu punya pengharapanku, pengharapan. Ya, tahun 2024 pernah ada orang datang pendoa, dia seorang pendoa, dia datang kepada saya dan dia bilang, saya berdoa dan saya mendapatkan tuntunan bahwa Anda akan dipanggil oleh Tuhan. Saya baru habis operasi. Itu ya, kalau saya nggak punya pengharapan dan fokus pada masalah itu, kan itu berat. Kalau Bapak Ibu didatang baru dibilang, Bapak Ibu akan meninggal, bagaimana rasanya? Sukacita apa stres? Stres. Berimannya orang dia akan stres, ya kan? Dia telepon saya, dia ketemu saya, dia nangis, tambah nangis lagi, ya kan? Saya bilang, waduh ini berarti beneran, ya kan? Tapi saya bilang begini, hidup saya itu punya Tuhan, amin. Saya nggak punya kuasa atas hidup saya, yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Kalau dia mau ambil hidup saya, silakan. Saya mau bisa bilang apa? Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kesempatan saya hidup sekian puluh tahun ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hidup saya bukan punya saya. Kalau Tuhan mau ambil, ya silakan ambil. Karena saya adalah ciptaan Tuhan. Gak usah tantrum, gak usah marah. Gak usah bilang, wah saya belum ini. Ya kalau bagi Tuhan udah cukup, ya sudah. Ya kan? Bagi Tuhan itu sudah cukup. Saya tinggal berserah. Sudah. Saya pulang, saya tidur, saya berdoa, sampai sekarang. Ya memang kita semua kan memang akan dipanggil Tuhan, amin. Tapi dia tidak perlu takut terhadap kabar apapun. Kenapa? Karena kita percaya, baik hidup dan mati kita, itu ada dalam tangan Tuhan. Dan segala sesuatunya Tuhan lakukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya. Ya, bahkan kan Paulus bilang, kalau aku dipanggil Tuhan itu jauh lebih baik. Karena sudah terlepas dari segala penderitaan yang ada di bumi ini. Tapi jangan pulang nanti ke rumah mau cepat-cepat dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu, tugasnya belum selesai. Kata Ibu Jenny tadi bilang, dipanggil Tuhan itu jauh lebih baik gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diberkati, orang yang takut akan Tuhan, diberkati bukan hanya untuk dinikmati,
tapi diberkati untuk bisa menjadi berkat. Ya, makanya di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang 9, dengan murah hati yang membagi-bagi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaannya. Ini, ya kan? Ini mau mengatakan rencana Tuhan dalam hidup kita, kalau kita diberkati, supaya melalui hidup kita juga bisa memberkati orang lain. Kemurahan hati, artinya apa? Kita peduli kepada orang lain. Peduli jangan sama tetangga dulu, sama jemaat dulu, tapi pedulilah kepada keluarga kita sendiri yang paling terdekat. Amin. Kayaknya ada orang peduli banget sama orang lain, tapi begitu di rumah dia nggak ada peduli-pedulinya, dia nggak ada manis-manisnya. Kalau air kemasan aja masih ada manis-manisnya gitu kan. Kenapa kita nggak ada manis-manisnya? Ya kan, nggak ada senyumnya. Ya kan, ada banyak pasangan bilang, kamu kalau di luar sama teman-teman kamu bisa ketawa, kamu bisa ngobrol. Sempat ada seorang jemaat katakan, Ibu Pendeta, iya suami saya itu kalau di gereja gimana? Dia ngomong enggak? Dia ketawa enggak? Ya ngobrol ketawa biasa. Aneh ya, kalau di rumah kok diem aja, jadi patung, mode silent. Ya kan? Itu kan nggak ada kemurahan hati, betul? Tidak ada kepedulian, tidak mau memberikan waktu, tidak mau mendengar keluh kesah orang lain, pasangan kita, misalnya anak kita. Tapi kita peduli mendengar orang berjam-jam, telepon berjam-jam, WhatsApp berjam-jam. Murah hati sama orang lain, tapi tidak murah hati kepada keluarga. Hari ini Tuhan mau bilang, engkau diberkati dengan waktu. Engkau diberkati dengan kesehatan, dengan uang. Lihat kebutuhan sesamamu, lihat kebutuhan anggota keluargamu, dan lakukanlah satu tindakan untuk memenuhinya. Amin. Sehingga bebannya menjadi ringan. Syukur-syukur apa yang kita lakukan bisa menjadi solusi bagi sesama kita, khususnya keluarga kita. Ya kan? Kalaupun tidak bisa menjadi solusi, setidaknya bisa meringankan bebannya. Setidaknya bisa membesarkan hatinya. Setidaknya bisa memberikan penghiburan bagi dia. Setidaknya membuat dia menyadari bahwa dia tidak sendirian menghadapi pergumulan ini. Ya, kan ada yang bilang pasangannya, ini nih ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu. Pasangannya bilang, udah ini, pokoknya cukupkan aja, saya nggak mau tahu, terserah kamu. Itulah orang yang tidak murah hati. Firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan murah hati. Amin. Seharusnya kan kalau seperti itu dia bilang, oke mah, saya akan berusaha, beri saya kesempatan. Atau, oh iya, ini ada kebutuhan saya, hobi saya tunda dulu demi kebutuhan keluarga atau saudara yang perlu ditolong. Amin. Seringkali ketika orang datang kepada kita untuk minta dibantu itu, kadangkala keuangan kita sedang pas-pasan, ya kan? Tapi anehnya banyak yang datang untuk minta tolong atau minta pinjam. Tuhan bilang engkau diberkati supaya engkau bisa jadi berkat. Amin. Kalaupun kita nggak bisa kasih semua, berilah apa yang ada. Jadilah murah hati. Kemarin kan khotbahnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan diberi kemurahan. Betul? Iya. Nanti kita hadapi masalah tiba-tiba, kok ada ya jalan keluar. Itu sudah kita tabur yang dulu-dulu, karena kita selalu bermurah hati, selalu berpikir positif kepada orang lain, selalu punya kepedulian, selalu bisa menempatkan diri kita pada orang lain. Kita selalu berusaha berpikir, bagaimana ya kalau saya jadi dia. Betul? Saya belum pernah merasakan penderitaan dia, tapi bagaimana kalau saya ada di posisi seperti itu? Kalau tidak ada orang lain yang menolong, bagaimana rasanya? Akhirnya kita tergerak untuk memberi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-10, Mazmur ini menutup dengan kalimat, orang fasik melihatnya lalu sakit hati,
Ia menggertakkan giginya lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Pemazmur ingin mengatakan bahwa orang fasik memang kadang-kadang kelihatannya berhasil. Tetapi dalam jangka panjang, di masa depan dia akan gagal. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengambil keputusan untuk menaati kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam perjalanannya ada hal-hal yang membuat dia tersandung, tetapi orang yang seperti itu dia akan membangun masa depan yang penuh harapan. Dia akan mewariskan warisan-warisan berkat kepada anak cucunya. Akan sangat berbeda nasibnya. Maka sekarang mari kita pilih, jangan biarkan kita hidup menjauh daripada Tuhan, menolak firman Tuhan. Orang fasik itu orang yang tahu firman Tuhan tapi dia tolak dengan penuh kesadaran. Contoh, pada saya ketemu orang, dia marah sama saya, ibu khotbah menyinggung saya tadi soal pernikahan tidak boleh bercerai. Ya, itu kan kebenaran Pak. Ya saya soalnya mau bercerai sama istri saya karena istri saya itu tidak setia. Lalu Bapak sudah dengar firman Tuhan ini, Bapak mau apa? Ya saya tetap bercerai. Orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, tapi dia memilih untuk menolak firman Tuhan. Tapi saya percaya hari ini kita bulatkan hati untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Itu memang tidak mudah, tapi Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan akan selalu menguatkan kita ketika kita mengambil keputusan untuk Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi mengampuni orang itu. Tuhan bilang di hati kita, ya kan? Ingat, pembalasan bukan hakmu, pembalasan adalah hakku. Tuhan selalu menghibur kita, amin. Sehingga kita kembali lagi pada jalan kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mazmur 112 mengajarkan kepada kita bahwa kunci hidup berbahagia dan diberkati bukan pada materi, bukan pada hal-hal yang lahiriah, tapi kunci hidup diberkati adalah terletak kepada relasi kita dengan Allah. Amin. Hidup takut akan Tuhan agar janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan sama-sama bernyanyi dari Kidung Kesan 749 bait yang pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Pengakuan iman rasuli, marilah kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan syukur. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela telah memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah
lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita satukan hati, menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kami berucap syukur untuk persekutuan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan pagi ini melalui seluruh rangkaian ibadah, baik melalui doa, pujian, bahkan juga melalui kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu termeteraikan di dalam hati kami, dan kami dengan bulat hati mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menaati firman Tuhan bukan sebagai satu beban, kewajiban, dan keterpaksaan, tapi sebagai wujud terima kasih kami dan kasih kami kepada Allah yang mengasihi, yang telah berkorban bagi kami. Dan biarlah segala janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan umat-Mu. Kami sati berdoa untuk keluarga Saudari Shirley Carolina Reni Tetelepta, keluarga Bapak Pit Amos Watilete, keluarga Ibu Supatinah Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati Tamtomo, keluarga Ibu Marcelina Sudarman Luzikoi, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito, keluarga Ibu Dece Erna Mantiri Sudarno, keluarga Ibu Losde Boru Hombing, keluarga Saudari Puji Dwi Fitriani. Biarlah Engkau menjadi kepala dalam setiap keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan di dalam doa pagi hari ini. Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau menopang dan memberkati keluarga, baik kepala keluarga, istri dan anak-anak seluruh anggota keluarga. Dalam setiap pergumulan yang mereka jalani, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar. Dan berkat Tuhan juga berkat jasmani rohani dicurahkan dalam hidup mereka, hidup keluarga mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang daripada Allah. Bahkan Roh Kudus bekerja sehingga seluruh keluarga ini dimampukan Allah hidup di dalam kesatuan hati, sehingga di sanalah dalam kesatuan hati itulah berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Tetelepta dan juga keluarga, para majelis dan keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu dan keluarga, pengajar remtar dan keluarga, pemandu, pemusik dan tim multimedia dengan keluarga. Terima kasih untuk panggilan dan kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap pelayan Tuhan. Biarlah kekuatan Allah menopang setiap pelayan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah, diperlengkapi oleh kebenaran, oleh kasih Allah, oleh karunia-karunia daripada Allah, untuk dipakai melayani jemaat Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus di tempat ini, sehingga gereja Tuhan di tempat ini bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang semakin mengasihi Allah dan boleh melayani Tuhan, giat dalam kesaksian, pelayanan, dan juga dalam persekutuan. Bapak, kami berdoa juga buat setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih untuk setiap kemampuan, pengetahuan yang dimiliki. Bukakan jalan sehingga mereka juga boleh menemukan pekerjaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Berikan kepada mereka, hubungkan dengan orang-orang, lembaga-lembaga yang dapat atau yang membutuhkan tenaga mereka untuk dipekerjakan. Berkati juga setiap jemaat yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, bentuk mereka, karakter pribadi mereka, sementara mereka menantikan pasangan hidup daripada Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang sepadan, dengan orang-orang yang seiman.
Engkau berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Engkau berkati setiap ibu-ibu dan rahimnya, Tuhan jamah, Tuhan bukakan, dan Tuhan karuniakan keturunan. Suami istri yang sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Engkau berdoa untuk ibu yang sedang mengandung, Engkau juga lindungi, Engkau pagari para ibu-ibu yang mengandung, kuatkan mereka senantiasa, berkati kesehatan mereka, roh dan jiwa mereka, tubuh mereka, agar mereka bisa menjalani masa kehamilannya dengan baik, dengan sukacita dan damai sejahtera, dan bayi yang ada di dalam kandungannya diberkati juga, mendapat kasih karunia Tuhan, bertumbuh dengan sempurna, dan saatnya dilahirkan dengan selamat. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah atas mereka. Kami percaya bahwa selama mereka diberikan kehidupan adalah kesempatan, itu adalah kemurahan Allah. Maka biarlah Roh Kudus yang menerangi hati mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk kembali lagi kepada iman mereka semula, yaitu iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tuhan bekerja, Tuhan membuka cara, membuka jalan, Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Allah, sehingga mereka juga mengalami lawatan Allah dan perjumpaan dengan Allah. Kau berdoa juga untuk pos pelayanan Dalung Bali, biarlah semakin hari jemaat Tuhan di pos pelayanan ini juga semakin bertumbuh, semakin mandiri dan dewasa. Mereka semakin tabur firman Tuhan yang ditaburkan semakin bertumbuh dan berbuah, sehingga pada saatnya jemaat ini juga dapat didewasakan. Kami juga berdoa memberkati Sinode GKO, para pemimpin pelayan yang Tuhan sudah percayakan. Engkaulah Allah, Engkau menjadi model dalam kepemimpinan pelayanan mereka. Ada kebenaran, ada kasih, ada kepekaan akan tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap keputusan yang mereka lakukan itu sungguh boleh berdampak membangun kehidupan pelayanan di seluruh GKO. Kami juga berdoa dan memberkati bangsa dan negara dan kota kami, kota Depok ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah bagi bangsa-bangsa, bagi setiap kelompok orang. Maka Engkau juga Allah yang berdaulat atas Indonesia, Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini dalam segala perkara, Allah yang memakai dan memberkati para pemimpin kami, sehingga melalui pengelolaan wewenang yang Tuhan percayakan, mereka bisa mengambil keputusan yang mendatangkan kebaikan dan sejahtera bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan. Kami menyebut Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dece Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Ibu Tri Handini, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Luzikoi, Ibu Aksa Ulina, Bapak Suparman Simatupa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi dan peduli dan mengerti apa yang menjadi pergumulan, yang mengerti dan memahami rasa sakit, kesesakan dan penderitaan, ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Engkau menumbuhkan iman dalam diri mereka dan pengharapan dalam menantikan pertolongan jawaban Tuhan. Engkau memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, dan peristirahatan mereka, dan jadikan semuanya menjadi sarana untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa bersyukur untuk Saudara Awang Bismo Subiarso
Ibu Vera Yudi Kristina Dewi, Bapak Penatua Jonias George Siahaya, Saudari Fani Ulina Sigalingging, Aldrich Lemuel Tahalea, Gavi Mateo Larupun, Ibu Makaryanti Siwi, Bapak Joni Bakhtiar, Bapak Ferry Ferdinand Peters, Saudara Adrian Valentino Sinurat. Biarlah Engkau menjadi gembala bagi setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam menempuh perjalanan hidup mereka, mereka boleh memilih untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga hidup mereka diberkati, hidup mereka berdampak, hidup mereka memuliakan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan boleh membuat mereka berhasil, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani, dan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk suku Jambi, suku Melayu, orang Melayu Jambi. Kami doakan biarlah Tuhan membuka jalan, pintu-pintu pemberitaan Injil untuk suku Jambi dibukakan oleh Allah, sehingga Injil bisa masuk ke suku Jambi. Dan Tuhan yang menopang, mengurapi setiap para penginjil yang memberitakan Injil di tempat tersebut, sehingga melalui pemberitaan Injil, melalui tanda-tanda mujizat, banyak orang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Bapak untuk penyebaran Alkitab elektronik dan penginjilan online, video tentang Yesus. Kami doakan biarlah semua sarana-sarana Tuhan ini diberkati, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin pelayan, bagi para penginjil, sehingga mereka dapat menemukan strategi yang terbaik yang membuat penginjilan di tempat tersebut menjadi efektif. Kami berdoa juga untuk setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah dalam ibadah ini kami juga boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Kami pulang dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya bahwa sisanya Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan yang sempurna dari Allah. Allah berikan kepada kami. Ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan dan pemulihan yang kami boleh terima. Dan juga pengharapan Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Bila semakin hari jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami semakin menghormati Engkau, semakin bersyukur, semakin berserah, semakin menyembah Allah, dan di sanalah Allah hadir dan mujizatnya dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama kita menyanyi dari Kidung Keesaan 750, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebar
menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, mengasihi dunia ini. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.